Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Haji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah masuk di hari yang kedua di tahun yang baru ini, saudara. Mari tetap dengan keadaan yang bersyukur, karena kita percaya tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa, sebab penyertaan Tuhan selalu sempurna bagi kita yang percaya. Sama-sama kita akan memuji Tuhan di pagi hari ini, saudara. Kembali kami menyampaikan bagi seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara offline, kami harapkan saudara untuk tetap menjaga protokol kesehatan selama ibadah kita berlangsung, tetap gunakan masker secara baik dan benar, dan kami ingatkan selama ibadah ini normal tidak ada altar call, saudara. Haleluya. Mari sama-sama kita yang merindukan Tuhan Yesus Kristus di pagi hari ini, kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah di dalam putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kami Tuhan, kami masuk di hari yang kedua di tahun yang baru ini Tuhan Yesus Kristus. Di hari Minggu yang begitu indah kami nikmati pagi hari ini Tuhan. Dengan keadaan bersyukur, kami mau beri penyembahan kami yang terbaik Tuhan Yesus Kristus. Kami mau memulai tahun ini dengan penyembahan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini dengan hati yang penuh dengan sukacita ya Tuhan Yesus Kristus. Berkuasalah Engkau Tuhan pagi hari ini Tuhan. Biar pada pagi hari ini kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Baik ada di tempat ini, bahkan setiap kami yang tersambung secara live streaming, kami percaya hadirat Tuhan nyata bagi setiap kami ya Bapa. Dalam nama Yesus, Roh Kudus, berkuasalah Engkau Tuhan sepanjang ibadah kami yang pertama, agar kuasa Tuhan dinyatakan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah terima kekuatan, yang terikat terima kelepasan. Di dalam-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, kami terima kemenangan di tahun yang baru ini. Dalam nama Yesus, kita yang percaya mari sama-sama katakan, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Haleluya. Mari di hadapan Tuhan kita sembah Dia. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Mari bersama-sama sudah dengan percaya, sama-sama katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, sama-sama saudara. Tiada pernah ku ragukan ada kasih setia Tuhan sepanjang tahun ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit ya Tuhan, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap ya Tuhan Yesus, hati kami tetap percaya
Engkau selalu sertai hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Angkat kedua tanganmu saudara, sama-sama katakan, walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Katakan, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, walau 1000 rebah di sisiku. Mari datang dengan percaya saudara pagi hari ini. Apapun yang kami alami Tuhan sepanjang tahun ini, Engkau tetap penolong bagi setiap kami. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah. Sama-sama kita bangkit berdiri saudara di hadapan Tuhan Yesus, sama-sama katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah. Katakan penolong. Haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu ada, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Biar musik menyembah Tuhan pagi hari ini, kami angkat kedua tangan kami Tuhan Yesus, menyerahkan hidup kami sepanjang tahun ini dalam perlindungan Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan terima. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari dengan tangan yang terangkat saudara pagi hari ini, dengan iman pun bersama-sama katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah, apapun yang terjadi Tuhan Yesus, kami takkan goyah, sebab Yesus. Haleluya. Sama-sama Tiberius. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolong bagi setiap kami Tuhan. Katakan bersama-sama Tiberius, pagi hari ini datang mempercaya, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari sama-sama umat Tuhan dengan percaya, sama-sama katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan pernah goyah Tuhan, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu, di dalam tangan perkenanan-Mu ya Bapa. Kami serahkan seutuhnya hidup ini di dalam tangan-Mu, di dalam pemeliharaan-Mu sepanjang tahun ini Tuhan Yesus. Kami rindu melihat kemuliaan Tuhan terjadi bagi setiap kami Tuhan secara pribadi, bersama dengan keluarga kami Tuhan Yesus. Hati kami percaya Tuhan. Untuk itu kami letakkan kepercayaan ini Tuhan Yesus. Iman kami dalam rancangan-Mu Tuhan Yesus yang indah, yang pasti terbukti sepanjang tahun ini ya Bapa. Apapun yang kami akan alami Tuhan bersama dengan Engkau sepanjang tahun ini, apapun itu masalah, pergumulan, apapun itu Tuhan, kami percaya Engkau pasti membuatkan setiap kami berhasil menanggung segalanya Tuhan. Sebab kekuatan dari sorga mengalir bagi setiap kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan kembali saudara di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari bersama-sama. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik sambil sorakan haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Takkan goyah iman kami Tuhan sepanjang tahun ini, sebab kami percaya Kaulah Allah yang penolong setiap kami, Allah yang juga setia sepanjang tahun ini Tuhan. Dengan hati yang bersyukur kami mulai ibadah ini Tuhan, dalam nama Yesus. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus saudara. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi saudara. Ada shalom di tempat ini saudara. Haleluya, sukacita tahun baru ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Boleh sambil katakan pada kanan kirimu, katakan shalom. Selamat beribadah, haleluya. Bangkitkan rohmu, kita bersukacita pagi hari ini, haleluya. Kita angkat pujian kita, ku tak pandang dari gereja, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Kita bersukacita bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Lebih bersukacita lagi saudara, ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Sambil tunjuk kanan kirimu, bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara. Sekali lagi saudara, ku tak pandang dari suku mana. Come on. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarga Tuhan. Ku cinta
Kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan kembali duduk, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saudara diberkati, amin. Pada pagi hari ini kita siap lebih diberkati Tuhan lagi. Kita siapkan hati kita, teduhkan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, pagi hari yang indah ini kami boleh menyembah Engkau, kami boleh terima mujizat-Mu. Bahkan kami telah bersorak-sorai memuji memuliakan nama Tuhan. Maka Tuhan, inilah saatnya kami akan duduk diam diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk siap diajar, dididik, bahkan ditegur oleh kebenaran firman-Mu. Maka Tuhan pakai Gembala Sidang Gereja TBS Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman-Mu digenapi melalui hamba-Mu, agar bukan lagi hamba-Mu yang berbicara, tapi Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu. Firman-Mu digenapi, firman yang kuat yang kami terima akan kuat mengubahkan kami, bahkan menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Maka berbicaralah sebebas-bebasnya di tempat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita siapkan hati kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosa. Sama-sama jemaat Tuhan. Dihapuskan dosa. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah. Kita bangkit berdiri, kita sambut kebenaran firman Tuhan yang akan dipimpin langsung oleh Gembala Sidang Gereja TBS Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari kita berdoa. Kami sembah Allah kami yang ajaib, yang punya surga, yang mendengarkan doa kami, yang berani berkata, bila 2-3 orang pelukun namamu, Engkau hadir berkati mereka, ngabulkan doa mereka, maka kami serahkan setiap orang yang ikuti ibadah ini, Engkau meteraikan sebagai warga surga. Setiap doa mereka dikabulkan. Yang pertama mereka lepas dari kutuk, tidak seorang pun yang hadir kena virus corona. Mereka lepas dari kutuk penderitaan, kutuk penyakit, bahkan kutuk resesi. Yang kedua, asai onan kepada setiap rumah. Artinya rumah mereka berkeluarga. Hadiri Tuhan setiap rumah yang mengikuti acara ini, Engkau berkati mereka semua, bukan saja berkumpul pada saat ini, dua kali mereka ini juga berkumpul di surga.
menjadi warga surga. Amin doa. Karena Engkau yang memperlihatkan pada hamba, yaitu semua tebas sangat besar di surga, mampu tetap pelayan di surga, melayani mereka akan pesta surga. Kami doa, berkati mereka semua, tidak kena pesona, tidak kena utus sakit. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini saya akan khotbah bagaimana pentingnya cari warga surga. Tema hari ini juga cari warga surga, bukan serinya 3-4 hari, karena pengalaman saya pernah dilihatkan nama di surga, lihat betapa pentingnya jadi warga surga. Karena engkau jadi warga surga itu punya fasilitas, malaikat jemput Anda. Orang suatu hari katakanlah mati masuk alam roh, kalau enggak warga surga yang jemput setan, maka Tuhan sudah kasih saya yang nyata untuk menyuaikan apa yang lihat di alam roh, apa yang lihat di kerajaan surga. Pembuka kita baca di dalam Lukas 10 ayat 20. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikian firman Tuhan. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikian firman Tuhan. Jadi di sini Tuhan mengajar sangat indah. Yang terpenting Anda jadi warga surga. Karena apa? Tuhan mengajar sangat indah. Yaitu bagaimana orang warga surga masuk alam roh, dibawa mereka ke surga. Anda kalau nggak jadi warga surga, Anda kalah sama setan. Jelas usaha Tuhan Yesus, Anda kalah sama setan. Tapi kalau Anda jadi warga surga, Anda menang setan. Saya sebagai berita yang Tuhan pilih, Tuhan ajari langsung bagaimana waktu proses saya masuk pertama di alam roh. Maka juga saya melihat alam roh, yaitu apa? Lihat malaikat, lihat setan. Jadi kalau Anda suatu hari dipanggil Tuhan atau Anda suatu hari wafat, ada dua di alam roh, ada malaikat, ada setan-setan. Jadi kalau Anda punya malaikat, punya tugas satu, menyebut Anda masuk surga. Jadi kalau Anda yang Tuhan mengatakan berbagailah Anda jadi warga surga, kalau Anda warga surga berbagailah, jangan sebut Anda masuk alam roh, malaikat masuk alam roh dibawa ke surga. Tapi kalau Anda artinya Anda menang atas setan, setan takut pada Anda, setan tahu Anda jadi warga surga. Bahkan saya pernah ke dukun takut pada saya, karena saya punya predikat Tuhan. Bisa berdekat saya ini mati Yohanes yang suka tahu akan datang. Mari kita berjuang untuk jadi warga surga. Sabar masuk alam roh, yaitu yang sebelumnya Tuhan sudah pernah jumpai saya, jumpa yang berkata, aku Yesus Kristus, aku Tuhan yang punya surga, yang punya surga. Saya orang jujur, saya orang martir Yohanes. Tuhan katakan saya dipilih Tuhan karena punya roh mati Yohanes. Maka saya sebagai warga surga, mereka jemput Anda ke surga. Maka kalau Tuhan pernah jumpai saya sebagai punya surga, maka Tuhan pun ingin buktikan pada orang-orang tertentu, buktikan apa? Sebagai penguasa di surga. Maka saya juga malaikat masuk surga. Saya pertama kali menghadap Tuhan, Tuhan bisa buktikan datang kepada saya. Aku Yesus Kristus, aku yang punya surga. Maka Tuhan melihat kali pertama yang disampaikan kepada saya, kamu Parasi, kamu belum saya mati. Kalimat kedua, lihat namamu terhadap surga bersama istrimu, jadi warga surga. Maka sebagai warga surga dijanjikan suara surga, tapi harus hidup suci. Maka saya punya tugas menyerukan Anda untuk ke surga, suci pikiranmu, perkataanmu, beban kita harus suci. Karena tanpa kesucian Anda nggak bisa surga. Misalkan saya sampai warga surga, sampai saya pernah janji sama istri, maka saya cukup berjanji, saya berjanji tertulis,
Kalau saya zina sekali ke neraka. Tapi kalau saya zina sekali aja tuh, saya ke neraka. Karena saya janji Tuhan mesti baca janji saya. Kalau saya zina, saya ke neraka. Jadi membeli saya karena saya konsumkan hidup suci yang baik untuk masuk surga. Tuhan mengatakan berbahagialah orang suci hatinya. Amin Allah. Jadi lagi kesimpulan apa? Anda kenapa Tuhan mengatakan berbahagialah jadi surga? Karena warga surga itu punya fasilitas, punya malaikat jemput Anda ke surga. Artinya setan nggak berani jalan. Kalau Anda bukan warga surga, dikalahkan setan. Maka Anda harus berjuang akan namamu, keluargamu untuk jadi warga kerajaan surga. Hari ini saya akan beri tema bagaimana warga surga. Nanti saya beri tema bagaimana keluargamu jadi warga surga. Diam di rumah Tuhan. Saya buat seri bagaimana agar Anda bisa melalui sempit untuk masuk pintu surga. Jadi saya buat seri karena saya dipilih Tuhan, yaitu untuk ngasih tahu bagaimana cari warga surga. Bagaimana kalau Anda masuk Allah, penting. Kan jarang orang punya pengalaman seperti saya. Kalau saya dusta ke neraka hari ini. Dipilih Tuhan karena saya orangnya selalu tunjukkan, selalu ingin bukti. Maka saya buktikan warga surga. Anda dijemput malaikat bisa masuk surga. Maka bagaimana akan Anda masuk surga? Saya beri ayat pertama, yaitu bagaimana Anda jadi warga surga. Kita baca di Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal dan yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerimanya dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Jadi saat pertama, Anda cari warga saya, ucapan Yesus ini kepada Yohanes waktu diundang surga. Jadi ini ucapan Yesus kepada Yohanes untuk dicatat Anda sebagai warga surga. Sebagai warga surga, tiga penting Anda harus perhatikan. Tiga penting, yaitu pertama, Anda harus bertobat. Bertobat. Maka maksudnya bertobat, Anda harus hidup suci yang baik. Istilah Tuhan pada saya, Anda suci pikiranmu, perkataan sekalianmu. Kemudian baru Anda akan menjadi warga surga. Warga surga, Tuhan datang seperti pencuri. Jadi yang pertama, kalau kita ingin masuk surga, warga surga, kita pertama bertobat. Tuhan pernah menerangkan sendiri waktu saya lihat neraka. Mereka pasti orang yang tidak tobat. Jadi orang yang tidak tobat neraka. Pertobatan itu diberi waktu kita hidup. Kalau Tuhan yang terang kepada saya, kalau Anda tobat, terlambat tobat, Anda nggak bisa ke surga. Karena pertobatan bagi saat kita masih bernapas di bumi. Maka firman Tuhan mengatakan, Anda suci pikiranmu, perkataan perbuatanmu. Maka mari kita berjuang hidup yang suci, karena Tuhan itu Maha Suci. Anda harus hidup suci untuk ketemu Tuhan. Maka kalau Anda hidup suci, ingat Tuhan datang sebagai pencuri. Maka kalau kita hidup suci, ada barang mahal. Maka ada barang mahal, maka Tuhan datang
untuk ngambil orang hidup suci, orang mahal. Anda kalau warga surga mahal, kenapa? Setan nggak berani mengusir Anda. Sekali lagi, Anda kalau warga surga barang yang mahal, maka Tuhan Yesus pun ngambil seperti pencuri, ngambil barang yang mahal. Mahal apa? Yang warga surga itu barang mahal. Karena punya pasukan mereka, maka mari ada saya jadi warga surga. Warga surga hingga surga. Namamu tetap surga, maka artinya apa? Anda barang mahal, diundang ke surga. Maka mari Anda dan saya berjangan namamu terus surga. Agar mereka tahu namamu, maka anytime Anda rohmu keluar sudah tobat, hidup suci, maka mereka jemput Anda. Setan gak berani menjara Anda. Bapak Ibu, hidup sangat ngomong saling setia, maka Anda pada surga punya fasilitas dijemput pasukan mereka. Bagaimana hidup suci itu? Hidup suci Tuhan berkata demikian. Kita baca Matius 5 ayat 6 dan 8. Matius 5 ayat 6 dan 8. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Demikian firman Tuhan. Tuhan mengatakan bagaimana Anda jadi warga surga. Bagaimana Anda bisa melihat Tuhan. Warga surga artinya apa? Melihat Tuhan. Ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan. Jadi baru melihat. Tapi kalau Anda hidup saya memang Tuhan ini penutupnya, maka Anda akan pesta surga. Kelas suci. Dan saya punya tugas. Tuhan perintahkan saya bahwa Anda kemasuki. Kalau saya dosa, Anda berdoa. Kalau pasti dosa ke neraka. Saya punya tugas bahwa Anda kemasuki yang punya rumah. Yang pesta surga. Tuhan lihat kan orang pesta. Dari sana ngelani Anda. Yaitu bukan saja di bumi sebagai gembala, tapi di surga ngelani. Maka sekali lagi saya tambahkan, saya pernah waktu Tuhan, saya pernah tanya lagi Tuhan, izinkan saya pensiun. Sudah 30 ini, saya nggak tanya lagi, tanya terakhir Tuhan. Maka dilatih Tuhan Yesus disalibkan, mati untuk kita. Maka di makam-makam. Jadi saya harus tahu, jangan sampai mati itu. Orang kan biasa pendeta ya, pensiun umur 65 tahun. Tapi saya sampai mati. Bahkan saya pernah mimpi korban kejaman. Ada yang diangkat, ada yang tidak. Hati-hati, harus diangkat. Saya lihat ada orang-orang nggak diangkat, ada orang tidak diangkat. Saya pernah korban kejaman seperti itu. Jadi, hati apa Anda? Untuk ke surga hidup suci, maka orang cari kebenaran. Kalau orang cari kebenaran, yaitu cari kebenaran, maka kemudian berhati. Baru hidup suci. Maka Tuhan katakan tegaskan, berbahagia orang suci hatinya, melihat Allah. Jadi Anda suci, melihat Allah. Saya suci, maka moto kita di gereja ada membesarkan jemaat yang kudus. Setelah hidup kudus, Anda misionaris. Dengan firman Tuhan, kudus, misionaris, siap ke surga. Siap ke surga, kalau buat Allah, Anda sudah mintakan semoga saya diajari Tuhan. Saya pernah bagi kitab Yesus kurang lebih 600 kitab Injil. Saya bagi di bis, di metro, di kapal, di mal-mal. Kalau di kota banyak tuh, saya dulu di mal-mal kota, toko-toko bersama anak saya yang bagi-bagi ke mall, karena orang dewasa bisa ditegur satpam. Anak-anak saya kecil-kecil bagi toko-toko semua di kota pernah dikasih Injil dari kami beli banyak sekali. Bahkan keluar kota pun kami buat skoper kitab Injil untuk dibagi-bagi. Kesukaannya pernah mau dibunuh orang, ada orang marah kadang-kadang, ada orang marah karena kita beritakan tahu kitab Injil. Jadi kalau Anda sudah hidup suci, maka Anda nginjil, urapi. Maka nginjil itu ternyata Tuhan ngasih
konsep saya untuk kitab Injil, yaitu keluar masuk kampung, bahkan pernah mau dibunuh orang dan sebagainya. Jadi setelah Anda yaitu hidup yang benar, Anda pasti murati, seorang yang murati, maka bagi orang suci hanya Anda akan hidup yang suci. Maka Anda hidup yang suci, maka Anda akan termeterai sebagai warga kerajaan surga. Maka kita baca di sini, setelah Anda hidup suci, kita baca Wahyu 3, 14-19. Wahyu 3 ayat 14-19. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak panas dan tidak dingin. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Demikian firman Tuhan. Untuk agar Anda jadi warga surga, maka ada tahapnya. Tahap yang pertama tadi bagaimana kita bisa jadi bertobat jauh suci. Tapi selanjutnya Tuhan ingin Anda bertobat dalam hati masuk surga, kelas masuk suci. Artinya Anda harus nanti kelas pesta surga. Saya tetap melayani Anda. Saya pernah nolak juga gitu waktu sedang surga Tuhan. Karena saya lihat Tuhan perintah pada siapa sih kamu nanti bersama orang kudus, lihat orang-orang kudus, lihat jemaat Tibras sangat besar. Saya pikir saya mau pensiun di surga. Jadi saya cium kaki Tuhan. Tuhan apa tidak layak dimasuki, malah ditamai denjur. Jadi saya orang yang terus terang pada Tuhan. Saya cium kakinya, Tuhan apa ingin ditamai denjur. Dalam sekejap saya ditamai denjur. Ketemu teman saya, nyesel sama Eden, tapi saya tidak bisa ketemu Tuhan Yesus, tidak bisa. Cuma taman, Anda bisa makan buah kehidupan di taman Firdaus Allah, maka juga tidak mati. Tapi yang penting, yang penting, pikiran saya, yang penting kan enggak ke surga, enggak di api neraka. Di neraka cuma orang teriak, kalau teriak merauh sehari mungkin dapat lewat. Tapi kalau Anda teriak merong tahun, mana kuat sampai tahun dibakar neraka. Maka mari Anda berjuang, pintu serba sempit, berjuang jangan amal sampai neraka, berjuanglah. Kitab Mazmur mengatakan apa? Bahwa umur manusia itu 70-80 tahun. Tapi kenyataannya Yohanes itu umurnya 142 tahun, panjang. Jadi orang tertentu yang hidup suci bisa doa untuk umur panjang, dengan berjalannya dia bisa tidak akan mengalami penderitaan, nggak alami sakit, nggak umur pendek, akan umur 100 tahun. Kalau Anda ingin umur 100 tahun, Anda setiap hari berjalan kurus lebih dengan saya dan nolak maut dan sebagainya. Artinya apa? Tuhan kehendak Tuhan Anda itu untuk pesta surga, dan saya melayani Anda. Saya pernah nolak Tuhan. Tuhan apa? Ya Anda bayangi, udah mati kan ingin pensiun tuh. Pikiran saya, kok saya ngelayani di surga, so saya ngelayani pinta Tuhan, kamu ngelayani di sini pasti lihat semua besar. Saya kaget, kok di surga pikir pensiun, makan tidur, pesta, nggak kerja lagi. Pikiran saya nggak mikir nggak kerja lagi, nggak kerja lagi. Maka sampai di taman
hidupnya santai. Oke lah, makan buah kehidupan, oke. Tapi Tuhan milih saya untuk melayani Anda. Lalu Anda semua berjuang. Masuk pintunya sempit. Tapi kalau Anda berjuang masuk surga, maka Anda semua akan masuk surga dengan bahagia. Maka caranya masuk surga, pesta di surga, maka pertama Anda yaitu jangan jatuh suam-suam. Lebih dekat benar jangan suam-suam. Anda kalau punya tugas jangan bolos. Yang pernah bolos mati koma. Yang pernah bolos sama. Ya saya mohon ampun Tuhan, saya tahu tapi nggak mau negur. Karena tahu dari teman dia, Pak saya punya tetangga. Pasarnya orang itu pasarnya. Artinya saya tahu tetangganya itu jadi pasarnya pendeta. Saya tahu lama. Tapi waktu saya pernah nolak Tuhan hamba orangnya nggak menegur orang, nggak melukai orang Tuhan. Tuhan pernah berkata, termasuk saya nggak mau jadi pendeta, bilang aku yang negur, bukan kamu. Jadi saya punya otoritas negur Anda, ucapan Tuhan. Kalau saya dusta, saya akan neraka. Jadi punya fasilitas, otoritas, negur Anda, maunya perintah Tuhan Yesus. Jadi ucapan saya diberikan, maka Anda jangan suam susuku, maka Anda kalau suam-suam dimutahkan Tuhan. Anda tidak mutahkan, artinya Tuhan tidak mau Anda jatuh pada dosa, maka jangan suam, jangan suam. Maka yang kedua Tuhan mengatakan apa? Kalau Anda masih merasa hidup baik, hidup suci, maka Tuhan negur apa? Bertobatlah, beli daripadaku emas yang dimurnikan. Emas Tuhan Anda gambarkan dibakar. Yohanes pernah dibakar, nggak mati, nggak sakit. Jadi masih dimurnikan, emas dibakar ribuan derajat. Hanya untuk Anda tobat kembali. Anda sempat tapi Anda mengalami cobaan. Mengalami apa? Anda dibakar seperti emas. Anda tanya tukang emas, berapa derajat dibakar? Ribuan derajat. Anda kan nggak mau dibakar di api. Yohanes pernah mengalami tapi nggak mati. Tapi karena dia dipilihan Tuhan, maka dia tidak mati. Maksud lagi, maka mari Tuhan mengatakan Anda mengalami cobaan. Anda mengalami cobaan yang keras seperti emas. Yang kedua, Anda hidup yang suci. Seperti biasa, ucapan suci penting. Harus bertobat, hidup suci. Bahkan istilah di sini Tuhan, jangan sampai tahu telanjanganmu. Orang telanjang itu di luar suami itu dosa. Maka kita banyak mengatakan ada dosa bocor, yaitu digambarkan ada orang ketiga. Maka ular dosa berjalan indah dia, berjalan berdiri itu. Tapi setelah dosa dikutuk merayap, nggak bisa, bahkan buta. Ular itu cuma dengar kali pendengar. Kegerakan, jadi kalau merekam suatu, dia jadi pendengar yang tidak bisa melihat. Maka ular yang jatuh ke bawah dikutuk buta, dikutuk nggak bisa berdiri, cuma merayap. Maka sama juga menambahkan beli daripadaku minyak murni. Untuk apa? Memandang kebenaran. Jadi kalau Anda ke surga nanti dikatakan Tuhan beli daripadaku minyak murni untuk memandang kebenaran. Maka sering saya sampaikan, yaitu di sini lupa ayatnya yang di Markus 14. Maka Tuhan kata saya, maka kalau Anda dikubur pakai minyak harapan, Tuhan saja mau minta minyak harapan dikubur supaya Anda tetap awet muda dibangkit dari kiamat. Maka di mana ada Injil, ada minyak harapan. Jadi Anda yang suam-suam, bangkitlah. Anda akan dicubai, dibakar seperti emas. Kedua, Anda harus betul hidup suci kudus. Jangan sampai kelihatan ketelanjanganmu. Maka kalau orang
Di luar suami istri istilahnya telanjang, itu dosa. Maka yang ketiga, yaitu Anda beli minyak dari Tuhan. Maka minyak itu sejak awal dunia itu ada. Sampai di surga, Tuhan minta supaya, maka kita mencari di Wahyu 3, 18-22. Wahyu 3 ayat 18-22. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasih, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan Tuhan saya istilahnya beli minyak. Karena beli Tuhan, karena minyak itu gambaran seorang martir. Nah, seorang martir minyak urapan seorang martir itu milik Tuhan. Maka beli padaku, maka seorang martir itu milik Tuhan. Maka Tuhan beri padaku minyak itu karena Anda perlu minyak dari seorang martir. Karena martir itu diperes dihancurkan juga minyak zaitun. Maka Tuhan beri padaku minyak agar memandang melah. Setelah Anda terima minyak, maka Anda disiapkan pesta surga. Anda makan minum surga. Dosa Anda saya, Tuhan nunggu Anda sampai surga. Saya punya tugas Anda besok surga sekali. Tugas sebagai gembala, Anda kemasuki pesta surga Karena sebelumnya saya perlu lagi Tuhan, saya tidak mau ke surga, saya ke neraka. Atau lihat orang teriak di neraka, saya berani sungguh ke Tuhan, amat ke neraka. Hadiahnya apa? Saya ke neraka. Hadiahnya bawa Anda ke masuci. Hadiah ngajak Anda agar Anda kubur pakai minyak. Tuhan, saya minta minyak agar Anda bangkit sebagai mempelai. Demikian juga dosa Anda sah pesta surga. Sang melayani Anda di surga. Anda pesta, saya pelayan Anda. Maka mari Anda dan saya berjuang hidup yang suci. Berpikir berkata, mari nanti kita masuk berjuang terus. Saya serahkan pada. Puji Tuhan, kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom Tiberias. Puji Tuhan, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa diberkati Tuhan. Boleh saya lihat tangan-tangan yang mengucap syukur, tangan-tangan yang bersuka cita. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji yang sudah begitu menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sangat indah pada pagi hari ini di awal bulan, di minggu yaitu yang pertama di tahun yang baru. Saudara dan saya, kita pasti melihat berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Kalau saudara nggak keberatan, sekali lagi bilang sama kanan kiri tetangganya, selamat tahun baru, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara dan saya, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus bersama dengan Gembala Sidang, dipimpin langsung oleh Pendeta Yesaya Pariaji dan Pendeta Darniati Pariaji. Namun sebelumnya saudara menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala dan Ibu Gembala pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, bersama-sama saya mengajak kita sejenak untuk melihat satu ayat Mazmur pasalnya yang ke-23.
Mazmur pasal yang ke-23. Saudara yang bawa Alkitab boleh bersama-sama kita buka. Saudara yang lihat firman dari HP langsung diketik. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Saudara yang mau langsung lihat ke layar juga silakan. Yang di rumah di live streaming, saudara bersama-sama dengan kami yang ada di Gading Nias. Ayat 1 sampai dengan 4 saya akan baca, dan ayat 5 dan 6 nanti kita akan baca bersama-sama saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat 5 dan 6 bersama-sama Tiberias kita baca. 1, 2, iya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Hari ini saudara dan saya, kita sudah mendengar sedemikian jauh saudara pembacaan firman Tuhan. Pada pagi hari ini diberkatilah orang-orang yang menjadi pelaku firman. Amin. Karena hidupnya pasti berbahagia, hidupnya pasti terpelihara sempurna. Maka saudara, hari ini firman Tuhan juga menjanjikan buat saudara dan saya, ya, orang yang hidupnya terpelihara sempurna menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan, ya saudara, hidup saudara dan saya disertai Tuhan. Ya, Alkitab hari ini mengajar saudara dan saya, kita masuk di tahun yang baru, kita masuk di waktu yang baru, masa yang baru sudah disediakan buat saudara dan saya. Yakin percaya di tahun yang baru ada berkat yang baru. Katakan amin. Di tahun yang baru ada pengharapan yang baru, ada kekuatan yang baru. Bahkan kita berdoa sepanjang tahun ini bahwa saudara dan saya masuk dalam sukacita, bahwa ada saudara dan saya masuk dalam kemuliaan Tuhan. Mujizat Tuhan disediakan bagi orang percaya. Boleh kasih kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara, Mazmur 23 ini Mazmur yang sangat terkenal, ditulis oleh Raja Daud saudara, ketika ia sedang mengalami masa-masa, ya saudara, di mana dia menghadapi pergumulan. Ya saudara, saya percaya, ya saya tahu mungkin tahunnya baru, mungkin harinya hari yang baru, tapi pergumulan Pak Pendeta masih ada. Ya, tantangan masih kami hadapi, masih saudara dan saya mungkin kita lihat. Tapi percayalah saudara, Alkitab katakan seperti Daud bermazmur. Daud menyampaikan ya dalam Mazmur 23, walau ada tantangan, ada pergumulan, tapi janji Tuhan lebih besar daripada pergumulan yang kita hadapi. Amin. Saudara, pagi ini percayalah bahwa gadanya, tongkatnya itu yang membimbing aku. Kata Mazmur saudara, apapun yang kita hadapi di depan, saudara dan saya percaya anak-anak Tuhan senantiasa terpelihara sempurna. Katakan amin. Bilang sama-sama dengan saya, hidupku dipelihara Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya saudara, hari ini saya mau sampaikan, saya akan berbicara sedikit saudara, ya, tentang terpelihara sempurna, terpelihara sepanjang tahun. Dengan apa? Dengan sarana kuasa minyak dan anggur. Saudara dan saya terpelihara sempurna. Puji Tuhan. Maka saudara, hari ini ya tadi sampaikan oleh Papa Riaji saudara. Saudara dan saya adalah warga sorga. Bilang sama saya, aku warga sorga. Amin. Bilang sama kanan kiri saudara, yang di Gading Nias, yang di rumah, kamu warga sorga. Yes, amin. Bilang sama yang tadi ngomong juga, kamu warga sorga juga. Puji Tuhan. Supaya apa? Nanti pulang gak berantem ya saudara. Cuman saudara, cuman satu orang yang dibilang ya harus sama-sama. Keluargamu, keluargaku, kita warga sorga. Maka saudara, warga sorga itu punya fasilitas. Apa fasilitasnya? Saudara dan saya disediakan hidangan bagi kita. Ayat 5 tadi dikatakan saudara, menghadapi pergumulan, menghadapi musuh, menghadapi lawan. Ya, ini uniknya hidup orang percaya. Ya saudara, orang dunia menghadapi lawan justru stres. Ya, menghadapi musuh, menghadapi tantangan pergumulan justru depresi saudara. Tapi saudara dan saya menghadapi musuh, menghadapi lawan, engkau dan aku disediakan hidangan. Katakan amin. Disediakan apa saudara? Pertolongan.
Hidangan itu apa saudara? Hidangan itu artinya mengacu kepada makanan rohani, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saudara dan saya percaya. Bukankah saudara dan saya kita sukacita? Iya kan saudara? Ada masalah, ya, ada pergumulan, tapi justru apa? Malah dikasih makan, saudara. Ya, saya belum pernah melihat saudara orang yang dikasih makan, ya, lalu sangat marah-marah gitu, nggak pernah, saudara. Biasanya orang kalau dikasih makanan atau dikasih berkat, ya saudara, dikasih sesuatu yang enak gitu saudara, pasti sukacita. Amin. Saya doa masuk tahun yang baru ini, saudara dan saya limpah berkat Tuhan, limpah kasih dan kemurahan Tuhan. Apapun yang kau doakan, saudara dan saya melihat ada hidangan di hidup kita, ada pertolongan dalam hidup saudara dan saya, kebajikan kemurahan mengikuti kita sepanjang umur hidup kita, dan kita akan diundang untuk pesta di sorga bersama dengan Tuhan Yesus suatu hari kekal. Beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sama-sama bilang sama saya, aku diundang di sorga. Haleluya. Sekali lagi bilang sama saya, aku diundang ke sorga. Puji Tuhan. Maka saudara, sebelum kita diundang ke sorga, selama di bumi, selama di dunia, saudara dan saya disediakan hidangan, diurapi, termasuk saudara dan saya ada kemuliaan, ada pengurapan Tuhan. Karena Alkitab katakan tadi saudara di ayatnya yang kelima, jelas di sana, engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Doa saya sekali lagi, biar hari ini di tahun yang baru, kemuliaan Tuhan melimpah atas saudara. Saudara panjang umur, setiap kita sehat sempurna, tidak dikalahkan penyakit, masuk di tahun yang baru, tidak dikalahkan setan, tidak dikalahkan dosa, berkemenangan atas segala perkara. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya pagi hari ini sama-sama kita akan belajar dari firman Tuhan. Alkitab mengajar saudara dan saya, sekali lagi, Tuhan memelihara orang-orang yang seperti apa? Ya, belajar dari firman Tuhan hari ini, Tuhan memelihara orang-orang yang pertama, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Bagaimana maksudnya Pak Pendeta? Pengkhotbah pasalnya yang ke-9. Yuk sama-sama kita perhatikan saudara. Pengkhotbah 9 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Bersama-sama kita baca firman Tuhan. Pengkhotbah 9 ayat 7 dan 8. Tiberias live streaming dan juga di Gading Nias. Bersama-sama 1, 2, iya. Mari makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan apa? Perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Amin. Saudara, ayat ini, ya saudara, yang hari ini saudara saya doa bisa menjadi jawaban bagi setiap saudara dan saya yang memerlukan. Kenapa sih Pak Pendeta harus pakai minyak? Kenapa Pak Pendeta harus diurapi? Ayat ini jawabannya saudara. Bukan saya yang mengatakan, ya saudara, bukan manusia yang menyampaikan, tapi Allah sendiri yang memerintahkan kepada saudara dan saya. Ya, hari ini untuk saudara dan saya, siapapun kita orang percaya, mari saudara, Alkitab katakan jangan sampai tidak ada minyak di atas kepalamu. Karena orang yang diurapi dengan minyak, dan ketika saudara dan saya hidup dalam kebenaran firman Tuhan, apapun yang hari ini saudara minta sama Tuhan, Tuhan kabulkan. Yang percaya katakan amin. Sama-sama saudara dan saya, kita masuk di tahun yang baru dengan hati yang baru. Amin. Dengan apa saudara? Dengan hati yang bersih, dengan hati yang berkenan kepada Tuhan. Saya terlalu percaya saudara, kalau orang hidupnya dalam pertobatan, kalau orang hidupnya di dalam perkenanan kepada Tuhan, maka saudara, hari-hari ini, ya saudara, pergumulan boleh ada, tantangan boleh ada, kesulitan mungkin boleh kita lihat, tapi bersama dengan Tuhan, saudara dan saya, kita cakap menanggung segala perkara. Sebab Tuhan sumber kekuatan bagi saudara dan saya yang percaya. Yang percaya mendengar boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sumber kekuatan. Tuhan memberi kekuatan kepada siapa? Orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat. Orang-orang yang berkenan di hadapannya. Alkitab katakan saudara, sebab mata Tuhan menjelajah, ya saudara, kepada di seluruh negeri. Hendak apa? Hendak memberi kekuatan kepada orang-orang yang berseru kepada Dia. Orang yang berkenan di hadapannya. Maka sekali lagi saudara, kenapa Tuhan berkenan? Ayat 7 tadi dikatakan. Karena apa? Karena saudara dan saya hari ini
Kita yang ada minyak dan anggur. Saudara dan saya yang ada roti dan anggur. Roti dan anggur artinya apa saudara? Perjamuan kudus. Artinya apa saudara? Tubuh dan darah Yesus. Saudara dan saya menyatu dengan tubuh darah Yesus. Kita melakukan firman Tuhan. Saudara dan saya menempel kepada Tuhan. Itu sebabnya orang yang hidupnya menempel, melekat kepada Tuhan, Tuhan katakan, ia berkenan. Ya saudara, apalagi kalau ada minyak di atas kepala saudara. Artinya, saudara dan saya, engkau dan aku, perjalananmu beruntung dan berhasil. Kemurahan demi kemurahan mengikuti saudara dan saya. Yang percaya katakan amin, saudara. Ada seorang bapak ini saudara, dia sebenarnya bukan orang yang, mohon maaf, bukan orang yang gak punya. Ya saudara, pengusaha sangat, waduh saudara, diberkati pokoknya saudara. Ya, sangat kaya saudara. Dan termasuk ya orang yang bisa dibilang ya cukup besar ya saudara di negeri ini saudara. Tapi apa yang terjadi ya saudara, suatu hari saudara, ya dia datang ke Balai Sarbini Tiberias, berjumpa dengan gembala sidang saudara dan saya. Ya, sampai di Balai Sarbini ketemu sama Pak Pariaji, nangis suami istri. Ya saudara, bahkan berlutut memohon, Pak Pariaji, tolong doakan kami Pak, karena kami punya hutang. Hutangnya nggak bisa dibayar Pak Pendeta. Ya, hutangnya aduh kayaknya nggak mungkin Pak. Hutangnya itu Pak udah sangat banyak, sangat berat. Ya, mungkin juga kalau kami ya sampai ke generasi berikutnya, mungkin sampai 7 turunan, 8 belokan, 2 tanjakan. Ya saudara, kayaknya sulit Pak untuk dibayar. Mereka nangis saudara. Dan istrinya hampir saja bunuh diri saudara. Ya karena apa? Karena terlilit hutang. Hutangnya gak main-main saudara. 500 juta US dollar saudara. Ya sekali lagi, 500 juta US dollar, gak main-main. Maka mereka saudara berlutut, Tuhan tolong kami. Dan mohon ya dukungan doa dari gembala sidang. Pak Pariaji sederhana. Ya saudara, you mau dipending berapa lama hutang you? Karena apa saudara? Kenapa mereka begitu ketakutan? Khususnya Bapak ini. Ya saudara, Pak Suyono ini saudara, besoknya hari Senin harus meeting rapat dengan banker-banker yang menuntut dia. Ya tentang hutangnya ini saudara. Ada kira-kira 11 orang banker di Singapura saudara meetingnya. Dan saudara menghadapi ya saudara meeting ini, dia nggak mampu, dia nggak kuat. Ya saudara, dia datang pada Tuhan, ya saudara, dia ketemu sama Pak Pariaji, Pak, tolong Pak doakan saya. Pak Pariaji sederhana, Pak hidup bertobat, ya tinggalkan yang lalu. Kalau nanti Tuhan tolong, ya Tuhan berkati, bebas dari hutang-hutang, jangan ngutang-ngutang lagi. Amin. Maka saudara, ya dia katakan, Pak, ya saya mau sungguh-sungguh bertobat. Pak Pariaji tanya saudara, mau berapa lama dipending? Pak, 3 tahun Pak, boleh nggak? Jadilah sesuai dengan imanmu. Amin. Saudara, besoknya dia meeting, Pak Pariaji bilang, sebelum meeting jangan malu-malu, ya. Urapi kantor meeting, ruangan meetingnya diurapi dengan minyak. Bahkan saudara urapi meja meetingnya. Sebelum rapat, sebelum meeting, jangan malu-malu, angkat tubuh darah Yesus. Maka saudara, sebenarnya orang-orang yang lain itu banker-banker melihat saudara, ya. Karena apa? Bapak ini saudara angkat perjamuan, dia menghadap ke tembok, ya saudara. Jadi sama kayak tahun lalu saudara, ya sebelum ada gereja tatap muka begini, saudara kan pastikan gereja ibadahnya tatap muka, tatap tembok gitu saudara. Ya belum ada ibadah berjumpa dengan saudara seiman di gereja saudara. Ya dia perjamuan, angkat tubuh darah Yesus. Dan ketika meeting dimulai, keajaiban terjadi. Semua bankernya tidak menuntut, ya saudara, justru memberikan kemurahan dan sesuai dengan imannya terjadi. Diberikan yaitu kelonggaran waktu, dipending sampai 3 tahun. Bahkan sebelum 3 tahun hutangnya sudah lunas. Diberkati Tuhan, mulia karena hidup bertobat, berkenan kepada Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Katakan amin. Sama-sama saudara dan saya, ya, masuk di awal tahun ini. Mari saudara dan saya, kita kejar kerajaan sorga. Mari saudara dan saya, kita hidup berkenan. Cari perkenanan Tuhan. Ya saudara, senangkan hati Tuhan. Cari perkenanan kerajaan sorga. Jangan cari perkenanan manusia. Karena manusia cuma sementara, bisa berubah. Tapi Tuhan saudara dan saya tidak pernah bisa berubah. Dulu, sekarang, besok, selama-lamanya. Dia Yesus Tuhan yang tidak pernah berubah kuasanya. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya apa yang hari ini kau tabur menentukan kehidupanmu, perjalananmu sepanjang tahun yang baru ini. Galatia 6 ayat 7 dan 8. Mari sama-sama saudara kita pegang ayat ini, raih firman Tuhan. Galatia 6 ayat 7 dan 8. Bersama-sama saudara perhatikan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan.
Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ayat 8, sama-sama yuk kita baca. Tiberia, 1, 2, iya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Katakan amin, saudara. Barang siapa menabur di dalam daging akan menuai kebinasaan. Tapi menabur di dalam roh, saudara dan saya sedang mengumpulkan harta di sorga. Amin. Mulai hari ini, saudara dan saya, mumpung masih awal tahun, yuk mari saudara, Bapak Ibu, bangkitkan imanmu. Percaya bahwa waktu Tuhan pasti, yaitu memberkati saudara dan saya. Pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya. Mari saudara dan saya, kita kumpulkan harta di sorga. Apa gunanya punya dunia dan segala isinya kalau hilang nyawanya? Tapi kalau hari ini saudara dan saya, yaitu datang pada Tuhan, mempersembahkan hidupmu, fokus sungguh-sungguh ke depan kepada Tuhan Yesus. Janji Tuhan, saudara dan saya, suatu hari kita akan terbang ke sorga, diundang untuk pesta di sorga. Katakan amin, saudara. Termasuk ketika saudara diurapi minyak, saudara dijemput malaikat. Katakan amin. Bilang sama saya, aku dijemput malaikat sorga. Haleluya. Ya, suatu hari saudara dan saya digandeng malaikat sorga. Ya, ketika saudara dan saya percaya, satu hari saudara ada seorang bapak. Bapak ini ya sebenarnya bukan orang percaya, ya saudara, tapi dia bertobat dan dia dilayani, saudara, ya artinya dia percaya perjamuan minyak urapan. Satu hari, ya saudara, ternyata dia terkapar sakit, ya saudara, dilayani oleh gembala sidang saudara dan saya, Bapak Riaji, berdoa datang di rumah sakit. Saudara, singkat cerita, ternyata saudara bapak ini mengalami kritis. Karena kritis, ya saudara, keluarganya sudah berkumpul. Ya, keluarganya ini saudara, salah satu anaknya ada yang namanya Ibu Linda, saudara. Ini yang biasanya komunikasi dengan gembala sidang. Jadi Papa Rezi cerita, ini bapaknya Ibu Linda. Semuanya sudah berkumpul. Kenapa berkumpul? Karena sepertinya bapaknya ini saudara tinggal saat-saat terakhir. Ya saudara, semuanya sudah, ya itu keluarga yang bukan orang percaya. Artinya mereka ya datang saudara, ya sudah saat-saat terakhir. Dan Papa Riaji berdoa sama Tuhan, Tuhan beri mujizat, sembuhkan Tuhan. Karena apa? Kalau sembuh, Tuhan kasih mujizat, keluarganya yang belum percaya ini bisa bertobat dan percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan kuasanya luar biasa. Katakan amin, saudara. Ya, rencana Tuhan adalah rencana yang indah. Katakan amin. Rancangan damai sejahtera, rancangan berkat, bukan rancangan kecelakaan untuk mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Yang percaya katakan amin. Bilang sama saya, tahun ini penuh harapan. Sama-sama bilang sama saya, masa depanku penuh harapan. Yes, amin. Apa yang terjadi saudara? Ya, ketika Papa Riaji pulang ternyata, ya saudara, Bu Linda ini saudara menghubungi Papa Riaji, Pak, ya, papa saya sudah dipanggil pulang, ya, pulang ke sorga. Wah, Papa Riaji kaget saudara, ya. Lalu saudara kembali ke rumah sakit. Lalu saudara, Bu Linda ini bercerita, ya saudara, kelihatannya kok, wah, kok udah nggak ada. Waduh, ya, apa mungkin terlambat atau waduh Tuhan kenapa? Iya saudara, aduh gimana Tuhan? Kelihatannya seperti itu, secara manusia. Tapi Bu Linda bersaksi ketika papanya, ya saudara, menghembuskan nafas terakhir dengan tenang, dengan senyuman, ya, bukan dengan ketakutan. Ada orang saudara, mohon maaf ya, orang meninggal kayak ketakutan gitu saudara wajahnya. Ya saudara, tapi dengan tenang, ya saudara bapak ini. Dan saudara, beberapa orang dari keluarganya yang bukan orang percaya. Ya saudara, Tuhan izinkan itu terjadi agar nama Tuhan sendiri dipermuliakan. Katakan amin. Termasuk Ibu Linda ini. Jadi ketika papanya tutup mata, menghembuskan nafas terakhir saudara, beberapa orang dari keluarganya melihat ke atas. Ya saudara, tidak sengaja saudara melihat ke atas. Di atas ada puluhan malaikat sorgawi yang datang menjemput, yaitu orang tua mereka. Dijemput malaikat ke sorga. Amin. Dan saudara, Tuhan berbicara kepada gembala sidang saudara dan saya, bahwa mujizat yang terutama, mujizat yang luar biasa saudara, adalah ketika saudara dan saya, tangan kita digandeng Tuhan untuk pesta di sorga. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, yang terakhir, Tuhan memelihara orang-orang yang seperti apa? Rekan-rekan boleh bergabung di depan. Bersama-sama kita lihat Hakim-Hakim 9 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Sekali lagi Hakim-Hakim pasal 9 ayat 8 dan 9. Bapak Ibu Saudara, ya memasuki tahun yang baru. Jangan sampai saudara dan saya tidak diurapi. Mari saudara dan saya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ada masih ya saudara beberapa belas bulan ke depan. Berjuang
ya maju bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan menolong saudara dan saya. Yuk sama-sama kita baca Hakim-Hakim 8, Hakim-Hakim 9 maksud saya, ayat 8 dan 9. Bersama 1, 2, ya. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Saudara perhatikan di sini ayat 9, ya, dikatakan di sana saudara ada sebuah percakapan ceritanya saudara. Ya, pohon zaitun berkata, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia. Kalau saudara cek, saudara periksa, ya, di dalam terjemahan bahasa Inggris, ayat yang sama ini, ya saudara, kata menghormati di sana sebenarnya kurang tepat saudara. Jadi yang benar adalah kadang-kadang saudara terjemahan itu lebih mendekati kepada aslinya dari terjemahan yang bahasa Inggris. Terjemahan bahasa Inggris dikatakan saudara to glorified. Ya saudara, brings glory. Brings glory artinya apa saudara? Membawa kemuliaan, memuliakan. Jadi intinya minyak urapan ini ya saudara disediakan bagi saudara dan saya agar saudara dan saya mulia segambar serupa dengan Allah. Amin. Orang yang mulia saudara dan saya dijaga malaikat, diluputkan dari segala yang jahat. Katakan amin. Kalau saudara nanti boleh catat, nanti baca di rumah ya saudara yang beribadah. Saudara yang di rumah baca di rumah. Emang saudara udah di rumah kan? Ya, Mazmur 91 saudara. Ya, ayat 14 sampai 16. Hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Aku akan menjawab dia. Bila ia berseru kepadaku, aku akan meluputkannya. Saudara dan saya di tahun yang baru, kita ya saudara, saya paham, saya tahu bahwa kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup ini. Bahkan tahun baru ini saudara, ya saya pernah bilang, mungkin gak akan lebih baik dari tahun yang lalu. Tapi asal ada Yesus di samping saudara dan saya. Dan engkau dan aku diurapi. Yang kedua, Tuhan memelihara orang-orang yang diurapi dengan minyak kudusnya. Amin. Sama-sama angkat tangan kanan saudara. Sama-sama bilang sama saya, aku diurapi. Aku diberkati. Aku panjang umur. Aku berhasil. Aku warga sorga. Suatu hari terbang ke sorga. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu sebabnya saudara, Alkitab yang katakan hari ini buat saudara dan saya, ya, engkau dan aku diberikan kemuliaan. Orang yang mulia, sekali lagi saudara, saya mau sampaikan, perjalanannya beruntung dan berhasil. Orang yang mulia perjalanannya disertai dengan sukacita. Walaupun ya namanya manusia, ada pergumulan, ada tantangan. Ya saya tahu. Ya saya paham, orang hidup ya namanya orang hidup ada masalah. Tapi ketika saudara dan saya ada masalah, menghadapi pergumulan, tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk memberkati saudara dan saya. Telinganya tidak pernah kurang mendengar seruan doa saudara dan saya. Tapi Alkitab katakan saudara, apa yang menghalangi? Yang menghalangi adalah dosa. Itu sebabnya mari saudara dan saya mulai dengan benar di tahun yang baru. Jika engkau mulai dengan benar di tahun yang baru, saudara dan saya, Alkitab katakan, apa yang kau tabur dengan roh, tabur dengan benar, engkau akan tuai dengan sorak-sorai sukacita, kemenangan dari kerajaan sorga. Beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan. Tuhan berjanji, Tuhan akan mengembalikan tahun-tahun yang hilang. Semua yang diambil dari waktu-waktu yang lalu, 2 kali lipat di dalam tahun ini bagi saudara dan saya. Katakan amin saudara. Amin. Saya percaya saudara, ya sebenarnya ya ini mungkin hanya tafsiran pribadi saudara ya. Ya artinya nggak ada rumusnya, nggak ada teorinya. Tapi ini iman saya saudara. 2022 banyak angka 2-nya saudara. Angka 2-nya artinya apa saudara? Double berkat saudara. Amin. Saya berdoa saudara dan saya ada double berkat, double mujizat, double damai sejahtera, double ketenangan, double kasih dan kemurahan Tuhan untuk keluargamu, keluargaku, melihat kebaikan Tuhan sampai selama-lamanya. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara hari ini percaya, ya, saudara akan melihat apa yang hari ini engkau doakan. Kita akan melihat, membuktikan kasih kuasa Tuhan yang sangat indah melalui apa saudara? Melalui sarana minyak urapan perjamuan kudus. Jangan sampai saudara dan
Saudara, saya mau sampaikan, setiap hari jika engkau menerimanya, engkau menerima Yesus. Saudara menerima firman-Nya. Firman Tuhan bilang, aku dalam engkau, firmanku dalam engkau, engkau di dalam aku. Maka saudara dan saya berbuah. Buahnya apa saudara? Hidupmu ada kuasa. Buahnya apa saudara? Mulut saudara ada kuasa. Katakan amin. Buahnya apa saudara? Apa yang kau pengerjakan berhasil. Katakan amin. Termasuk saudara dan saya sekali lagi diluputkan dari mara bahaya. Amin. Saudara, ada seorang anak perempuan, anak muda ya saudara, sudah pernah bersaksi di acara Natal Stadion Utama. Namanya Michelle saudara. Anak ini saudara, ya remaja ini saudara, dia suatu hari naik motor kecelakaan. Singkat cerita, dia saudara kecelakaan dibawa ke rumah sakit, koma 12 hari. Koma 12 hari. Dokter katakan saudara harus dioperasi. Karena apa saudara? Ternyata kena kepalanya cukup parah, cukup berat saudara. Dan dokter mengatakan setelah operasi belum tentu juga ya saudara anak ini bisa normal pulih ya seperti semula. Belum tentu juga bisa dalam keadaan yang baik ketika dia nanti ya saudara, mungkin kalau dia sadar nanti saudara. Dan dokter katakan saudara, Bu, ya ini ya bisa dibilang 50-50. Bahkan mungkin kurang dari 50%. Tapi apa yang terjadi? Setiap hari orang tuanya, mamanya Michelle saudara, mengurapi kepalanya sampai kaki, seluruh tubuhnya dengan kuasa minyak urapan, menyembah Tuhan setiap hari. Apa yang terjadi? Di hari yang ke-12 ya saudara, keluarganya Michelle dari orang tua mamanya saudara berkumpul semua. Sudah berkumpul. Dan saudara ya sebelum mengadakan tindakan ya, jadi saudara mamanya sebenarnya puji Tuhan ya saudara, orang percaya. Sudah dibaptis di gereja Tiberias. Tapi ternyata saudara mamanya bersaksi, dia dari latar belakang bukan orang percaya. Maka keluarga mamanya saudara, semuanya datang. Ya saudara, mau berdoa dengan cara mereka. Gitu saudara. Ya, lalu saudara bilang sama dokter, Dok, sebelum ini ada tindakan, kami semua rame-rame sekeluarga mau berdoa. Ya, dengan cara kami. Ya saudara, tapi mamanya katakan saudara, sebentar dokter, ya sebelum ada tindakan, saya mau mengurapi anak saya sekali lagi. Ya, dengan kuasa minyak urapan. Walaupun keluarganya katakan, wah ngapain tuh? Ya ngapain sih? Itu apa sih? Pakai apa sih? Ya kan saudara, tapi mamanya katakan, saya percaya ini iman saya. Apa yang terjadi saudara? Tidak jadi didoakan karena apa? Diurapi sama mamanya. Dan ketika sebelum dibawa masuk ke dalam ruang tindakan, mamanya mencium Michelle. Ya saudara, Bu, silakan Bu, beri ciuman terakhir, kata dokternya saudara. Ketika dicium sama mamanya saudara, matanya Michelle terbuka. Ketika matanya terbuka saudara, ya dia katakan, Mama, saya haus, saya minta minum. Koma 12 hari, matanya terbuka setelah diurapi dengan kuasa minyak urapan. Bangkit dari maut, bangkit dari koma, sempurna sehat, dijaga malaikat. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan. Bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara. Bersama-sama kita mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Sepanjang tahun ini, saudara dan saya dipelihara Tuhan. Sepanjang tahun ini engkau dan aku yang ada sarana kuasa minyak dan anggur tidak akan pernah dirusakkan. Masing-masing saudara mengucap syukur. Katakan terima kasihmu kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami siapkan hati kami, sebentar kami akan seperjamuan kudus bersama dengan gembala sidang kami. Tapi kami datang untuk menyembah Tuhan. Kami datang dengan iman. Masuk tahun yang baru. Semua yang baru Tuhan Yesus sediakan bagi kami. Berkat yang luar biasa. Perlindungan yang dahsyat dari Tuhan Yesus. Kemurahan Tuhan setiap hari. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bersama-sama kita katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Yang percaya kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan.
Tuhan yang layak kita sembah. Angkat tanganmu. Aku percaya. Pagi hari ini dengan imanmu datang pada Yesus, pada Tuhan. Dia yang janji kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Lebih lagi bersama-sama dengan ucapan syukur mengatakan, aku percaya berkat-Mu Tuhan melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Kami puji sembah selama-lamanya. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Pagi hari ini kami bersyukur Roh Kudus, kami undang Engkau masuk di dalam roh tubuh jiwa kami, agar kami dituntun Roh Kudus untuk jadi pelaku firman Tuhan. Kami percaya ketika kami jadi pelaku firman Tuhan, hidup menyenangkan hati-Mu, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Maka kami percaya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya hidupnya pasti diberkati. Pertolongan itu pasti bagi setiap orang percaya. Bahkan kekuatan yang baru Tuhan sediakan, penghiburan, damai, sukacita. Kami percaya memasuki tahun yang baru ada double portion blessings dalam nama Yesus. Ada breakthrough, ada terobosan yang besar yang kami akan lihat sepanjang tahun ini. Ada kebahagiaan demi kebahagiaan yang Tuhan sediakan bagi kami, orang-orang yang melekat menempel kepada Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, kami bersyukur seperti Mazmur Daud. Ia menghadapi lawan, ia menghadapi musuh, tapi sukacitanya, anehnya, luar biasanya Tuhan Yesus. Maka Alkitab sendiri yang mencatat, yaitu Tuhan Yesus menyediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan kami, dan kami diurapi dengan minyak, piala kami penuh melimpah. Kebajikan, kemurahan, kasih setia Tuhan mengikuti kami sepanjang umur hidup kami, dan kami akan diam dalam rumah Tuhan. Artinya diundang untuk pesta di sorga, kekal sampai selama-lamanya. Kami tidak dikejar ketakutan, kami tidak dikejar kecemasan, kami tidak dikejar segala yang jahat. Kami dikejar kebaikan Tuhan sepanjang tahun 22. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Kami bawa ucapan syukur kami yang terbaik bagi Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap usaha toko dagangan, pekerjaan dari setiap umat-Mu, proyek-proyek dipegang setiap umat-Mu, diberkati Tuhan dalam nama Yesus akan berhasil. Tuhan Yesus angkat naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Segala yang terbaik dari Tuhan kami kembalikan ucapan syukur yang terbaik hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama dengan iman, kita katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus pasti memberkati. Kalian bersama-sama kita akan masuk di dalam sakramenen pencemahan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan diri kita saudara pagi hari ini untuk terima yang terbaik di hadapan Tuhan. Sama-sama dan naikkan pujian, tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus menyucikan, menyembuhkan setiap kami. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu, sama-sama kita bangkit berdiri saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita masuk di dalam sakramenen pencemahan kudus yang akan langsung dipimpin oleh Kepala Sidang Gereja Tigas Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Isya pada Ibu Kepala Pendeta Darmiati Pariasyah. Haleluya. Sama-sama dengan puji, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita masuk peserta kudus
perintah Tuhan khusus kepada gereja Tebas, yaitu mengembalikan kuasa menyanggur. Istilah Tuhan, kuasanya yang tiada taranya di muka bumi. Bagi orang mati, bayi mati, katakanlah hutang 5 juta saja dengan bisa dilunaskan, maka orang mati juga dibangkitkan, bayi mati bangkit, orang seberang Amerika, Eropa, juga di Australia, so ya kita kirim minyak anggur juga dibebaskan dari maut. Kita baca ayat ini, Wahyu 6:6-8. Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah merusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Jadi zaman akhirnya banyak kesesakan, banyak musibah. Bahkan 1/4 dari bumi akan dibunuh dengan istilahnya, maksudnya dimatikan. Maka Anda dan saya dan menyanggur tidak dirusakkan. Bahkan binatang buas juga akan melanda bumi, yaitu corona. Tapi Anda ada menyanggur, Anda punya iman, menang corona. Bahkan Anda tidak kena rasasi, walaupun orang teriak kekurangan. Anda punya iman, Tuhan janjikan, ada menyanggur, Anda tidak dirusakkan. Maka mari kita jaga hidup kita. Ada menyanggur, sudah banyak kesaksian, so keluarga-keluarga yang tidak kena Yesus, kena corona, maka ada diambil menyanggur di Tebas, maka akhirnya bisa temukan maupun enggak percaya Yesus, akhirnya biasa ikuti acara saya di media ini. Maka juga Tuhan mintakan kembali ke minyak urapan. Minyak ini penting tuh. Sekali lagi Tuhan mengatakan apa? Yaitu beri dapadaku minyak murni untuk memandang Allah. Kita baca di Markus 14, Anda perlu minyak. Markus 14 ayat 8-9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia ini, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus saja minta minyak untuk persiapan penguburannya. Mengapa Anda tidak? Yesus saja minta. Di mana di dunia ada minyak. Dikatakan, dia ada Injil, ada minyak. Artinya, ada nama Yesus, ada minyak urapan. Dan saya seorang mater, diminta Tuhan kembali ke minyak urapan. Sehingga seperti katakan tadi, orang dikubur puluhan tahun pun dibongkar tetap utuh. Di dunia, ilmu manapun enggak ada. Kecuali minyak anggur yang kuasanya tiada taranya. Maka Anda selalu sabda, Alkitab mengatakan, Mas Paul mengatakan umur manusia itu 70-80 tahun. Maka Anda umur 60 tahun lebih, selalu simpan minyak urapan, minta supaya jasad Anda dikasih minyak, agar Tuhan yang mengatakan tadi, beri padaku minyak, untuk persiapan pesta surga. Maka Anda persiapan ada minyak di tubuhmu, agar Anda bangkit sesuai mempelai Kristus. Anda bangkit untuk terbang kapan? Anda dan saya akan diundang pesta surga. Kita enggak roti ini? Dalam nama Tuhan Yesus, ialah roti yang turun dari surga, ialah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu sebagai perjanjian baru yang kal. Dosaku diampuni, disuci pikiranku, perkataanku, segala perbuatanku. Kami bertobat ulat dosa, maksiat dan perbuatannya. Kami doa keluarga kami, keluarga yang kudus, jadi warga surga. Dari ujung rambut, ujung kaki kami semua tidak mikir, tidak bertiga. Kami doa agar mataku sempurna, kami tolak kebutaan, mulutku diurai penuh kuasa,
jantung sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, sehat sempurna, ginjal sempurna, ginjal tidak dioperasi, kami tolak cuci darah, tidak dioperasi. Kami doa agar tubuh sehat sempurna, berlimpah sehat sempurna, empedu sehat. Kami doa tidak akan berdarah, tidak akan koma, tidak sakit kanker. Kami tolak virus corona. Kami doa keluarga kami dari warga surga, tidak kena virus corona. Kami doa inilah roti dari surga, inilah tubuh yang menyempurnakan tubuhku, saudaraku, inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus. Kita ngesoni, mari kita bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu sebagai penjangkau kekal. Dosaku diampuni, disuruh pikiranku, perkataanku. Kami tolak perzinahan, percabulan, kami tolak persalahan, kami tolak orang ketiga di rumah tanggaku, kami tolak poligami, poliandri, agar kami akan keluarga kami diselamatkan masuk kerajaan surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat, tidak migrain, tidak berteguh, mulutku dirapi, penuh kuasa kemuliaan, mataku sorong. Kami tolak kebutaan, kami tolak tuli, urapi jantung kami sehat, sempurna sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, sehat sempurna, ginjal sempurna, tidak sudah dioperasi. Kami tolak kanker, tumor, leukemia. Kami tolak terkapar di meja operasi. Tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak sakit apapun. Segala kutuk sakit diangkat di atas kayu salib. Kami doa, kami tolak virus corona. Kami doa, kami sembuh hari ini. Bebaskan kami dari maut. Sembuhkan kami Tuhan. Sembuhkan kami dari segala kutuk sakit. Bebas dari corona dalam nama Yesus. Anda doa masing-masing sebesar Anda. Anda doa sebesar Anda. Permohonan Anda. Dengan darahnya Anda disembuhkan, lepas dari kutuk sakit, lepas dari penderitaan. Bapa Tuhan Yesus, segala penyakitku, segala kutuk penderitaan sudah diangkat di atas kayu salib. Kami doa perjam lebih dari roti mana Tuhan perintahkan, jangan lebih dari roti mana, jangan roti mana, yaitu 40 ton. Maka tidur barang hati kami hidup di bumi surga. Yang kedua, jangan roti mana ada jubah kemuliaan. Kami berjanji hidup yang kudus untuk masuk kerajaan surga. Yang ketiga, dengan roti setiap hari kasus baru, sesuatu baru. Tuhan jangan terangkan kasus gambaran seorang manusia, keluarga kami, generasi manusia, generasi Tuhan, roh gagal, roh miskin, roh bangun kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, hingga dihasil, utang-utang pribadi lunas pada minggu ini, tidak kurang, tidak utang-utang. Kami tolak kuturisasi, selalu kecukupan, berkati kami kecukupan, tidak miskin, tidak bangun. Kami doa tidak miskin, tidak bangun. Kami toleransi apapun yang usaha kami, pekerjaan kami diberkati berhasil. Kami doa diurapi supaya warga surga dengan darahnya diurapi agar kami bangkit dari kiamat, terbangkan masuk kerajaan surga. Inilah darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan yang mengurapi kami
sebagai warga surga. Amin. Kita anggar urapan, perintah Tuhan mengembalikan urapan. Manusia dosa, hilang kemuliaannya. Kita diciptakan segambar semudah. Maka untuk Anda mulia, ada minyak urapan. Tuhan ngasasa perintah Tuhan untuk mengembalikan kemuliaan Allah. Agar Anda mulia kembali. Yang segambar, maka Anda perlu minyak urapan. Anda juga ulesi yang sakit. Anda bagi yang sakit, Anda ulesi. Kita angkat minyak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah harapan yang betah untuk muliakan Allah. Kami muliakan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami, yang punya kerajaan surga, berkata kami, murapi kami akan mulia. Segaudah kami menang atas setan kuasa, kami mulia menjadi warga surga, agar kami akan masuk surga. Berkati kami Tuhan, agar kepada kami menjadi berkah, diurapi dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kami diurapi sebagai warga kerajaan surga, mencari bangsa surga, agar bangkit hari kiamat, terbang kawan, masuk kerajaan surga. Kami diurapi, Tuhan Yesus berkati kami sehat sempurna, kami telah fungsional, kami kuat-kuat, rasul-rasul kami telah, kami diberkati, disembuhkan, kami dua presiden, Pak Jokowi keluarga, semua sehat, tidak akan kena sunnah, para tim, yaitu kabinet, keluarga mereka sehat sempurna, tidak kena fungsional, diberkati, agar mereka semua sehat sempurna. Bangsa kami bebas dari fungsional, bebas dari kulturisasi. Inilah harapan. Ada ulaskan bang sakit, yang punya sakit dan urapi disembuhkan. Ada dua, tolong Tuhan sembuhkan. Kami serahkan pada kita boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini, saudara dan saya. Di minggu yang baru, di awal bulan ini, mari saudara dan saya maju bersama dengan iman. Tuhan bersama dengan saudara dan saya, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi saudara dan saya, orang percaya kepada Tuhan. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur sebab Tuhan sungguh baik, Tuhan setia. Tuhan Yesus yang menyertai dan memelihara kami adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang menyertai Daud, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai yaitu Daniel, Tuhan yang sama juga yang hari ini ada bersama-sama dengan kami, menyertai kami di tahun 21 yang kemarin, dan kami percaya tahun 22 yang ini Tuhan Yesus memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus, dan kemurahan, kasih dan kebajikan Tuhan Yesus, bahkan juga kuasa mujizat-Mu disediakan setiap hari bagi setiap kami, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Kami warga sorga, kami mengucap syukur, berkati rumah tangga, keluarga, suami istri diberkati, saling kasih setia, Tuhan berkati, saling mengampuni, saling menghargai, kasih mula-mula setiap hari. Maka kami terlalu percaya, yaitu sesuai firman-Mu, setiap rumah tangga, keluarga yang rukun damai, berkat Tuhan tercurah berlimpah di dalam kehidupan kami.
Anak-anak muda, Tuhan Yesus berkati dalam nama Tuhan Yesus, yaitu dijaga malaikat sorga, tidak jatuh, tidak celaka. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga mengucap syukur kami datang, kami membawa persembahan kami yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kami bersama dengan keluarga kami. Kami percaya masuk di tahun yang baru sesuai dengan firman-Mu. Ketika kami menabur dengan roh, kami akan menuai dengan roh, yaitu hidup yang kekal dari kerajaan sorga. Selama di bumi kami dipelihara Tuhan, disediakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa dengan sukacita. Pekerjaan kami diberkati, usaha toko dagangan kami diberkati, bahkan juga proyek-proyek setiap umat-Mu diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami bawa yang terbaik, persembahan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, minggu pagi yang indah ini bersama-sama kita bawa ucapan syukur kita kembali yang terbaik bagi nama Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus pasti memberkati. Terima pujian segalanya, terima pujian sebab Kau layak, Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala, Raja-Raja Tuhan, Raja di atas segala, Raja. Sekali lagi kita kasih kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami pulang dalam berkat, damai sejahtera, kasih kemurahan dari kerajaan sorga. Tuhan Yesus berkati urapi semua umat-Mu yang beribadah, live streaming, juga yang tatap muka di Kelapa Gading Nias. Tuhan berkati semua, yaitu umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, besok apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil di bulan yang pertama, di minggu yang pertama, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, berkati yaitu siapapun kami, yaitu yang beribadah pada pagi hari ini, Bapak Yulianto bersama keluarga, dalam berkat kasih kuasa anugerah Tuhan, dalam nama Yesus yang dipegang kerjakan berhasil. Tuhan berkati Pak Adrian bersama keluarga, berkati Bapak Yobel Sondak bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati berlimpah sepanjang tahun ini, dalam nama Yesus. Apapun yang dikerjakan Tuhan yang buat berhasil. Bapak John Sianipar bersama dengan keluarga, sempurna sehat, umur panjang, dalam nama Yesus. Tuhan angkat, Tuhan berkati, Tuhan promosi sepanjang tahun, melihat kemurahan kebajikan Tuhan. Tuhan berkati menjadi majikan, menjadi warga sorga. Kami doa, berkati semua anak-anak muda. Tuhan Yesus berkati buat berhasil dalam sekolah, dalam kuliah, pekerjaan. Masa depan mereka sungguh ada di dalam Tuhan. Pengharapan kami di dalam Tuhan Yesus. Setiap anak-anak muda tidak akan pernah hilang di dalam nama Yesus. Kami doa Tuhan berkati semua yang melayani, para worship leader, worship team, yaitu Gereja Tiberias di Gading Nias pagi ini. Tuhan berkati Bapak Daniel Desmond bersama keluarga. Tuhan berkati Sony bersama dengan keluarga. Juga imam musik Bapak Catur bersama semua rekan-rekan diberkati. Backup singer Natasha bersama rekan-rekan diberkati. Soundman, operator media, Tuhan berkati. Pak Boas, Pak Edison, Pak Ruben, Pak Musa diberkati. Pak Darwin, Pak Wawan diberkati Tuhan. Ushers, greeters diberkati Tuhan. Tim event, Tuhan Yesus berkati. Siapapun kami yang melayani Tuhan pagi hari ini, dalam berkat kasih kuasa anugerah Tuhan. Kami berdoa, gembala sidang yang sangat kami sayangi, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, tegap sentosa bersama keluarga dalam pemeliharaan berkat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Sepanjang tahun ini Gereja Tiberias penuh kemuliaan Tuhan, semakin dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati para pemimpin gereja, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji dan keluarga, Argo Pariaji diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur, mengucap berkat bagi bangsa Indonesia. Tuhan berkati negara kami Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhanlah
yang membuat kita pasti berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya yang melimpah, berkatnya yang indah, luar biasa, menyertai mengurapi engkau dan aku mulai hari ini sampai Maranatha, kedua kali Tuhan datang menjemput kita semua. Terbang awan-awan, jumpa Tuhan Yesus. Sepanjang masa kekal, keluargamu, keluargaku akan jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Kami ibaratnya saudara di sesi yang pertama di pagi hari ini. Kami harap saudara berhenti dan masuk ke depan, karena selama ibadah di rumah tidak ada apa-apa. Saudara terkasih, puji nama Tuhan, kami bersyukur. Lalu kami sekali ucapkan selamat hari Minggu. Shalom Tiberias.